Kemudian apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Kak. Saya akan memeriksa apakah alat, bahan, dan lampu atau senter telah tersedia dan siap digunakan. Kemudian saya menanyakan Ibu apakah sudah buang air kecil? Sudah Kak. Kemudian saya akan mencuci kedua tangan sampai bersih lalu mengeringkannya. Ibu namanya siapa? Ibu Wendy ya? Iya. Kemudian usianya berapa? 25 Dok. Untuk suaminya namanya siapa ya Bu? Coba. Alamatnya di mana Bu? Alamatnya di Citraland Mbak. Agamanya apa Bu? Buddha. Sukunya? Chinese. Tahun menikahnya? 5 tahun lalu Kak. Untuk riwayat kontrasepsi, apakah Ibu sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi sebelum hamil? Setelah melahirkan anak pertama saya memakai itu kontrasepsi AKTR itu yang bisa dilepas itu. Kemudian untuk kehamilan lalu, usia kehamilannya saat melahirkan berapa? Oh, saya pas melahirkan anak pertama itu 3 tahun lalu, jadi saya 22. Usia kehamilan 9 bulan normal? Oh iya ya, normal Dok. Ya 9 bulan lebih sedikit gitu lah, mungkin 9 bulan 1 minggu gitu. Untuk persalinannya normal? Sesar Dok. Oh sesar. Untuk persalinannya normal? Normal Dok. Penolong persalinannya dokter atau bidan? Dokter Dok. Untuk jenis kelamin anaknya apa ya Bu? Laki-laki Dok. Hidup ya Bu? Iya. Berat badan bayi saat lahir berapa Bu? Ya agak kecil sih Dok, jadi 3,3 gitu lah. Itu normal Bu Oh ya. ya. Untuk usia sekarang bayinya, anaknya? Udah tahu? Ya 3 usianya tahun ya? berarti ya 3 tahun Dok. Kemudian untuk riwayat kehamilan sekarang ya Bu, untuk mens terakhirnya hari pertama, mens terakhirnya kapan? Ini Dok 10 Desember 2023 lalu. Berarti untuk taksiran persalinan udah tahu Bu? Iya sudah tahu Dok. Kapan? Nanti 17 September 2024. Oh iya, betul. Untuk perdarahan pernah atau ada? Enggak Dok, aman. Keputihan? Enggak ada. Mual atau muntah? Iya ada, kemarin saya sampai muntah dulu tapi cuma 1 kali. Untuk nyeri, kencang kontraksi? Ya enggak ada sih Dok, enggak ada kontraksi apa. Untuk apakah riwayat medis, apakah Ibu ada penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, HIV? Enggak ada. Enggak ada ya. Untuk infeksi saluran seksual juga enggak ada. Ada. Alergi obat atau makanan? Enggak ada. Penyakit ginjal kronik, thalassemia? Enggak ada. Ada. Untuk lainnya seperti malaria juga enggak ada. Ada. Asma? Enggak. Epilepsi? Enggak. Alergi obat atau makanan? Enggak ada. Riwayat penyakit kejiwaan? Enggak ada. Untuk riwayat operasinya tidak ada ya Bu? Enggak ada. Obat yang rutin dikonsumsi? Enggak ada. Cuma vitamin D. Oh, vitamin. Status imunisasi tetanus pernah atau? Sudah sih, kemarin direkomendasi sama dokter. Riwayat transfusi darah? Transfusi darah enggak ada. Golongan darahnya apa Bu? A. Riwayat penyakit keluarga Ibu, apakah ada seperti diabetes, hipertensi, kehamilan ganda atau Ya mama saya hipertensi, tapi cuma ya habis menopause gitu. Riwayat kecelakaan apa pernah? Enggak ada. Trauma. Kemudian saya akan menanyakan nomor sebelumnya ya Bu tentang sosial ekonomi Ibu. Untuk usia Ibu pertama kali menikah usia berapa? 20 Dok. Berapa kali menikah? 1 kali. 1 kali. Lama pernikahannya Bu? 5 tahun Dok sekarang. 5 tahun. Untuk respon Ibu dan keluarga terhadap kehamilan kedua ini sangat mendukung Dok. Sangat mendukung. Sangat membantu juga Bu keluarga di rumah. Siapa yang membuat itu
Tapi masih bisa makan dikit-dikit. Iya, bisa. Minum masih bisa. Iya. Untuk kondisi lingkungan sekitar Bu, rumah bagaimana Bu? Ya bersih. Kebiasaan merokok apakah ada? Nggak ada. Alkohol? Nggak ada. Ya. Obat-obatan? Ada. Pekerjaannya apa Bu? Pekerjaannya saya akuntan, Dok. Akuntan. Aktivitas sehari-harinya ngapain Bu? Ya di depan laptop gitu. Pekerjaan pasangannya apa? Suaminya? Suami saya pemain basket, Dok. Pendidikan terakhir apa Bu, Ibu? S1. Penghasilannya? Nggak Penghasilan ada halangan, nggak ada masalah dalam nggak ada. penghasilan ya Bu. Untuk kehidupan seksual Bu, mohon maaf sebelumnya, riwayat seksual pasangan apakah ada kendala? Oh, nggak ada. Untuk kekerasan dalam rumah tangga juga nggak ada. Ya. Nanti kira-kira Ibu melahirkan, keinginan Ibu melahirkan di mana Bu? Rumah sakit? Atau Di rumah sakit sini aja, Dok. Oh iya. Pemberian makanan nanti Ibu kira-kira masih eksklusif? Iya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah saya melakukan analisa, saya juga tidak lupa untuk mencatatnya. Kemudian saya akan memeriksa fisik umum pasien, pemeriksaan keadaan umum, kesadaran, kompos mentis, delirium ataupun koma. Kemudian saya akan memeriksa tekanan darah, nadi, respiratori pasien. Tekanan darahnya 120/80 ya Bu, dalam batas normal ya Bu. Kemudian saya akan memeriksa suhu tubuh pasien. Isi ya Bu, dijepit Bu. Setelah memeriksa tubuh, suhunya normal ya Bu, 36 derajat Celcius. Kemudian saya akan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar lengan atas pasien. Silakan Bu. Silakan naik Bu. Oh iya, berat badannya 60 ya Bu. Iya. Untuk tinggi badannya maju Bu. Iya, 160 ya Bu. Silakan duduk kembali Bu. Tadi lepas. Kemudian saya akan memeriksa tanda analis pada pasien, konjungtiva, pucat atau tidak, kemudian nadi meningkat atau biasa saja. Permisi ya Bu. Normal ya Bu. Untuk nadinya biasa saja, tidak ada peningkatan. Kemudian pemeriksaan edema seluruh tubuh. Sesudah periksa tidak ada tanda-tanda edema ya Bu. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetrik. Setelah itu saya akan mempersiapkan Ibu untuk berbaring. Silakan berbaring Bu. Sudah. Kemudian saya akan mensisihkan pakaian Ibu hingga seluruh bagian perut Ibu tampak jelas. Kemudian saya akan meminta Ibu untuk meletakkan kedua telapak kaki pada ranjang sehingga terjadi sedikit fleksi pada sendi paha, kuksa, dan lutut genu untuk mengurangi ketegangan di perut. Kemudian silakan Ibu, kemudian tutup paha. Saya akan menutup paha dan kaki Ibu dengan kaki yang telah disediakan. Kemudian saya berada di sebelah sisi kanan Ibu menghadap bagian lateral kanan Ibu. Kemudian Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan, akan dimulai ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik obstetri. Saya akan memeriksa vulva dan perineum pasien. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus. Saya akan melakukan inspeksi tinggi fundus uteri, penonjolan suprasimplicis, hiperpigmentasi, areola mame, linea nigra dan strie.
Kemudian saya akan melakukan palpasi tinggi fundus uterus, keadaan tinggi perut, keadaan dinding perut, kemudian massa, cairan bebas atau nyeri tekan abdomen ada ataupun tidak ada. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan obstetri dengan Leopold 1. Saya akan menghadap ke sisi wajah pasien, kemudian saya meletakkan sisi lateral telunjuk kiri saya pada puncak fundus uteri ibu untuk menentukan tinggi fundus, kemudian memperhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari telunjuk dengan tangan kanan di bagian lateral, depan kanan dan kiri, setinggi tepi atas simfisis. Kemudian angkat jari telunjuk kiri dan jari-jari yang memfiksasi uterus bawah, kemudian atur posisi pemeriksa sehingga menghadap ke bagian kepala ibu. Kemudian saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan obstetri Leopold 2. Saya meletakkan telapak kiri pada dinding perut lateral kanan, kemudian telapak kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Kemudian mulai dari bagian atas tekan secara bergantian dan bersamaan secara simultan telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, yaitu punggung, atau bagian kecil, yaitu ekstremitas. Setelah itu saya ini kaki. Kemudian pemeriksaan Leopold 3, saya akan berada pada sisi kanan dan menghadap ke bagian kaki ibu. Kemudian saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan pada dinding lateral kanan bawah perut ibu. Kemudian saya akan menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi, bagian keras, bulat, dan hampir homogeni adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak atau kurang simetris adalah bokong. Saya akan melakukan pemeriksaan obstetrik dengan level 4. Saya akan meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung jari kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Kemudian saya akan menemukan kedua ibu jari kaki kiri dan kanan. Kemudian saya akan menemukan kedua ibu jari tangan kiri dan kanan. Kemudian rapatkan jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan, konvergen ataupun divergen. Setelah itu saya akan memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri bagian terbawah bayi. Bila orientasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Fiksasikan bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian letakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop monoaural dengan tangan kiri, kemudian menempelkan pada ujung dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi, yaitu bagian yang memanjang dan rata. Kemudian menempelkan telinga kiri pemeriksa. Saya akan menempelkan telinga kiri
dan mendengarkan bunyi jantung bayi. Pindahkan titik dengan apabila pada titik pertama bunyi jantung tersebut kurang jelas. Upayakan untuk mendapatkan punktum maksimum. Apabila dinding perut tersebut tebal sehingga sulit untuk mendengarkan bunyi jantung bayi, pindahkan ujung stetoskop pada dinding perut yang relatif tipis, yaitu sekitar 3 cm di bawah pusat atau subumbilikus. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi setiap 5 detik sebanyak 3 kali pemeriksaan dengan interval 5 detik di antara masing-masing perhitungan. Jumlahkan hasil perhitungan 1, kedua, dan ketiga, kemudian dikalikan dengan 4 untuk mendapatkan frekuensi denyut jantung bayi per menit. Perhatikan perbedaan jumlah masing-masing perhitungan untuk menilai irama atau keteraturan bunyi jantung. Kemudian saya akan meletakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula, kemudian memberitahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Untuk prosedurnya telah selesai ya Bu. Kemudian saya akan mengangkat kain penutup dan merapikan kembali pakaian Ibu. Setelah itu saya akan mempersilakan Ibu untuk duduk dan mencatat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Silahkan duduk ya Bu. Untuk pemeriksaan Leopold obstetrik untuk hasilnya normal ya Bu. Kemudian untuk denyut jantung janinnya 120. Kemudian untuk Leopold 4-nya konvergen, belum berada di atas pintu masuk simplivis. Untuk lainnya normal, dalam batas normal ya Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan status lokalis pasien untuk inspeksi labium dan perineum, muara uretra, floor albus atau keputihan, skret abnormal apakah ada atau tidak. Kemudian inspekulo, dinding vagina dan fornix, warna dan besar porsio. Kemudian keputihan, floor albus atau sekret dalam lumen vagina apakah ada atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam vagina. Ya Bu. Menggunakan jari telunjuk dan jari tengah saya. Setelah itu saya akan menentukan, menilai besar dan konsentrasi porsio, lunak, keras ataupun kaku. Setelah itu besar dan arah korpus uteri, kemudian pendatarannya, kemudian tanda Hegar, kemudian adnexa. Setelah itu sebelum saya memasukkan tangan, terlebih dahulu tadi sudah saya olesi dengan pelumas. Setelah itu saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi yang meliputi usia kehamilan, letak janin, posisi janin, kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan auskultasi. Usia kehamilnya masih di trimester 1, yaitu bulan ketiga. Janinnya posisi normal, kemudian posisi janinnya juga normal, presentasinya normal, kondisi janinnya juga normal, detak jantungnya 120 kali per menit. Baik Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih.